mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan. Kami dari kelas BK5D. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan proses audit internal, mulai dari audit dokumen hingga audit lapangan, yang diampu oleh Ibu Nurlinda AK SMP. Jadi kami di sini tuh sebagai auditor internal dari kelompok 1. Saya sebagai kepala auditor, perkenalkan nama saya Yesiska Irianti Surmorio, dan saya di sini bersama rekan-rekan saya. Ada saya Ranisri Hadalu sebagai anggota tim auditor. Saya Rodian Fatul Fadila selaku anggota auditor. Kami tim auditi dari kelompok 1. Saya Delgita Yustiani selaku kepala divisi akuntansi. Saya Melanita Anfrida selaku sekretaris divisi akuntansi. Saya Winifrida Julianhar selaku anggota divisi akuntansi. Saya Syifa Fazia sebagai anggota divisi akuntansi. Tujuan kami di video kali ini, kami akan melakukan pemeriksaan pada kewajaran laporan keuangan di PT Unilever. Terus ikuti kami ya. Selamat pagi, saya Mutiara Simatupang sebagai narator proses auditor BK5D. Kepada seluruh kepala auditor tiap kelompok diharapkan memasuki meja oleh unit auditor BK5D. Baik, untuk ibu semuanya, kalian persilahkan duduk. Selamat pagi semuanya, dengan saya Leonardi Pasaribu dan rekan saya Natalia Huta Barat. Dengan saya Rahayu Butar-Butar. di sini. Kami selaku kepala unit audit internal BK5D untuk melakukan kegiatan audit dokumen pada hari ini tanggal 22 November 2024. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Ibu. Sebelumnya untuk kepala auditor, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yesiska Surmorio, saya ketua auditor dari PT Unilever. Baik, Bapak Ibu, saya Maharani Salifah Lubis, saya ketua auditor dari PT Bank Indonesia Persero Tbk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Cecilia Marta Papahan, ketua auditor dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik Bapak Ibu, saya Dania Bagusa Sabila Rahab dari ketua auditor PT Telkom Indonesia Tbk. Jadi, maksud dan tujuan utama dari rapat koordinasi hari ini ialah untuk mengisi lembar tilik bersama Ibu Auditor sekalian. Dengan area yang akan kita audit ialah laporan keuangan dan lingkup audit ialah kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan membagikan tugas kepada Ibu Auditor sekalian. Untuk Ibu Yesiska, kami persilahkan untuk membahas arus kas pada PT Unilever. Dan untuk Ibu Maharani, kami persilahkan untuk membahas aset tetap pada PT BRI Persero Tbk. Untuk Ibu Cecilia, kami persilahkan untuk membahas persediaan pada PT Indofood Tbk. Dan untuk Ibu Adelia, kami persilahkan untuk membahas piutang pada PT Telkom Indonesia. Baik, bisa kita lihat di layar kita ini. Di sini kami menampilkan lembar tiliknya dan Ibu sekalian bisa diisi sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Baik, untuk Ibu sekalian, dalam diskusi kita ini estimasi waktu kita itu hanya 15 menit. Jadi dimohon untuk Ibu bekerjasama dengan baik agar kita dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan target kita. Dan jika ada Ibu yang ingin bertanya, boleh ditanyakan ke rekan. Dan untuk Ibu sekalian, silakan untuk mengerjakan.
Baik, saya akan memberikan tugas-tugas kita kepada semua. Jadi, saya dan kemudian PSAK berada di dan dengan tadi sistem mengaudit akan menuju paragraf 2. Saya akan mengaudit PSAK menuju paragraf 9. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Mutiara Simatupang. Hari ini saya akan menjadi narator di unit audit BK5D. Karena kita akan melakukan audit lapangan, maka seluruh auditor dipersilakan masuk ke ruangan meeting. Perkenalkan, nama saya Rizka Suborio, saya selaku Ketua Auditor Internal. Saya datang ke sini bersama dengan rekan saya. Saya Rani Sylvia sebagai anggota auditor. Sebelumnya saya bicara dengan siapa? Baik, perkenalkan saya Delgita Istiani selaku Kepala Divisi Keuangan dan ini ada saya Merenita selaku Sekretaris Divisi Keuangan. Saya Mimi. Saya Syifa Fazia sebagai anggota audit. Baik, tahapan selanjutnya untuk proses audit lapangan, maka para auditor akan melakukan opening meeting. Baik, kita akan memulai rapat kita. Sebelumnya saya sudah menyerahkan surat tugasnya. Apakah ibu sekalian sudah siap untuk diaudit? Baik, kita akan Saya akan mengambil PSAK 27 kali kesempatan pada saat Ibu sudah menyatakan setuju dengan saya juga sesuai. Jadi saya akan menanyakan untuk PSAK 9 apakah ada kebijakan tentang pengetatan Terkait kebijakan tentang pengukuran mereka belum ada. Di SOP kami juga telah kami sesuaikan, telah kami paparkan juga, mungkin ibu-ibu sekalian sudah melihatnya juga. Dan kemudian juga untuk kebijakannya ini kami mengikuti PSAK yang berkembang saat ini yang ada saat ini. Kalau misalnya PSAK Oke, itu PSAK nomor 207 di paragraf 9, 11, 12, dan juga 13. dokumennya berarti SOP? Iya. Nggak ada dokumen yang itu? Kalau dokumen pendukung ada, yaitu di situ juga kami terapkan beberapa mengenai buku besar arus kas juga. Nah di situ juga bakalan tertera itu terlihat apakah arus kas masuk dan arus kas keluarnya gitu. Jadi ibu-ibu mungkin bisa lihat melalui dokumen itu juga. Selanjutnya, apa basis akuntansi yang tim audit gunakan? Seperti yang tadi saya katakan, untuk proses akuntansi ini sama, kami menggunakan PSAK juga, yaitu sama juga karena ini mengenai kas ya, maka kami menggunakan SAK nomor 207 di paragraf yang sama juga, yaitu 9, 11, 12, dan juga 13. Saya pernah audit SAK bisa sampai di paragraf 11 itu ya. Sama ibu juga telah menyatakan sesuai di sini. Jadi saya bertanya, apakah rekonsiliasi antara laporan arus kas, buku kas dan hasil bank dilakukan secara rutin? Iya Bu, betul, karena kami lakukan secara rutin agar tidak terjadi fraud ataupun kesalahan-kesalahan, karena kan takutnya kalau terjadi kesalahan nanti bakalan tidak baik ini untuk laporan keuangan berikutnya atau untuk perusahaan itu sendiri. Jadi rutinnya itu
atau dokumen pendukung sesuai dengan kategori aktivitas baik itu operasi, investasi, atau penerimaan? Pendukung itu seperti apa? Pendukung itu penjualan, bukti pembayaran kas, dan bukti transfer pembayaran dari bank. Boleh saya lihat? Selanjutnya, apakah laporan arus kas memisahkan dengan jelas antara aktivitas operasi, investasi, dan pendapatan? Arus kas yang disusun sesuai dengan standar potensi keuangan IFRS wajib memisahkan secara jelas antara investasi dan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi transparan pada pengguna laporan keuangan terkait sumber dan penggunaan kas. Baik, saya akan mulai apa itu paragraf 13. Di sini dikatakan jika entitas menggunakan metode tidak langsung dalam menyusun laporan arus kas disajikan dengan cara mengubah laba bersih periode berjalan dengan menghitung perubahan-perubahan yang terjadi pada aset dan kewajiban operasi serta penyusunan lainnya yang tidak melibatkan arus kas. Ini saya tanyakan di sini, apakah data perubahan aset dan kewajiban operasi yang mempengaruhi laba bersih seperti piutang, utang usaha, dan persediaan tersedia? Baik, saya akan menjawab. Untuk data perubahan aset dan kewajiban operasi seperti piutang usaha, utang usaha, dan persediaan biasanya tersedia di laporan arus kas. Khususnya pada bagian arus kas dari aktivitas operasi. Data ini juga digunakan untuk menyesuaikan laba bersih agar mencerminkan arus kas aktual dari operasi. Baik, apakah penyusunan non-kas seperti penyusutan, amortisasi, atau laba bersih penjualan aset dicatat dengan benar pada laporan arus kas? Boleh saya minta bukti laporan penyusunan labanya? Baik, karena proses audit lapangan telah selesai, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah proses penutupan meeting oleh tim auditor. Baik, di sini ibu setuju ya dengan hasil auditnya. Boleh saya minta tanda tangan ibu sekalian? Baik, berdasarkan hasil audit kas, kami menyimpulkan yang pertama kepatuhan prosedur pengelolaan kas telah berjalan sesuai dengan kebijakan. Yang kedua, kelengkapan dokumen, semua transaksi kas didukung dengan bukti yang lengkap dan valid. Yang ketiga, kesesuaian saldo kas, mulai dari rekonsiliasi antara kas buku dengan saldo kas facing dan bank menunjukkan kesesuaian. Dan yang keempat, temuan tidak kami temukan penyimpangan yang signifikan dalam pengelolaan kas. Nah, rekomendasi dari kami menyarankan untuk terus meningkatkan pengawasan atas proses kas, termasuk melakukan audit internal rutin dan meningkatkan pelatihan karyawan terkait pengelolaan keuangan. Baik, sekian video ini. Kami ucapkan terima kasih atas kooperatif dari ibu sekalian. Baik, karena seluruh proses tahapan audit lapangan telah selesai, maka kepada seluruh auditor dapat meninggalkan ruangan meeting audit.